Hadir juga bersama saya, saudara, generasi muda, peneliti independen dan cucu proklamator lengkap nih. Gustika Hatta, Gustika Yusuf Hatta, lengkapnya, betul. Selamat malam, Selamat malam. Gustika. Saya ingin sebelum nanti ke Bung Budiman, saya ingin Anda tadi mendengarkan kami berbincang. Apa yang ada di bayang Anda, generasi muda, bahwa Pancasila ditafsirkan atau tidak, bagaimana kemudian pelaksanaannya? Apa yang kemudian ada di pikiran Anda, di benak Anda? Kalau dari saya sendiri, sepertinya Pancasila itu udah mutlak ya sebagai ideologi. Final bagi saya. Tapi untuk penafsiran sendiri, menurut saya bukan tugas DPR untuk menafsirkannya ulang. Sebetulnya Pancasila itu kan harus diamalkan. Tahun 1966, 13 Januari, Bung Hatta pernah menulis Pancasila Jalan Lurus. Di situ dia mengatakan sebagai penutupnya bahwa Pancasila adalah cita-cita yang harus diteruskan intinya dari cita-cita dari revolusi Indonesia. Pancasila Jalan Lurus. Pancasila Jalan Lurus. Jadi itu sudah jalan lurus lah intinya, udah final. Ya. Jadi selama ini kan sebagai orang muda ya, kalau misalnya mengacu pada pelajaran saya ketika saya masih duduk di bangku sekolah 15 tahun yang lalu atau lebih, itu kita cuma disuruh hafalin aja. Bukan misalnya disuruh ibaratnya menjadikan itu prinsip hidup dari individu masing-masing. Dan itu kan sebetulnya dicita-citakan pada awalnya. Bagaimana misalnya ketuhanan yang Maha Esa, dan ini juga sepertinya sudah dibahas di TAP MPR tahun 1978, bahwa salah satunya adalah tidak memaksakan orang lain untuk beragama yang sama seperti kita, dan ada butir-butir lainnya. Tapi itu sendiri tidak dijalankan. Selain itu misalnya keadilan sosial. Apakah kita melihat keadilan sosial yang merata di Indonesia saat ini? Itu jelas tidak. Tidak lebih dari, Gustika merasa bahwa Pancasila pada waktu itu tidak lebih dari menghafal saja, kemudian pelaksanaannya juga bingung juga. Iya, dan sebetulnya sudah dari dulu ya, Bung Hatta mengatakan bahwa Pancasila ini penafsirannya dan menjalankannya ibaratnya sebagai lip service semata. Itu ditulis di Pancasila Jalan Lurus. Bung Budiman, jadi ada kegamangan, ada kegalauan. Iya, Pancasila, 5 sila, hafal semua, tapi pengamalannya dan lain sebagainya bingung. Lalu kalau kemudian kita bicara tidak boleh ditafsirkan karena sudah final, tapi bisa bicara juga, ya sudah, karena memang sudah 5 sila, ada di permukaan, itu saja kemudian dipahami dan diamalkan. Bagaimana kemudian? Sebuah teks seperti Pancasila atau dalam pembukaan UUD 45 itu adalah, kalau dalam bahasa filsafatnya itu signifier, pemberi makna. Begini deh. Aiman misalnya seorang warga negara RC, membantu orang miskin, dan saya warga negara Indonesia membantu orang miskin. Bung Fahri misalnya warga negara Amerika Serikat membantu orang miskin. Tindakannya sama. Tapi apa yang menjadi signifiernya? Anda melakukan itu sebagai atas nama komunisme, saya melakukan itu sebagai pengamalan Pancasila, Bung Fahri memberi bantuan pada orang miskin sebagai pengamalan nilai-nilai Declaration of Independence Amerika. Perbuatan konkretnya sama, pemaknaan yang berbeda. Masalah kita adalah ketika saya ingin menjalankan sesuatu, hubungan dengan Pancasila apa? Pancasila cukup berwibawa, tidak menjadi signifier, menjadi pemberi makna kehidupan sehari-hari. Ya, karena melakukan hal yang sama, tapi tafsirnya bisa berbeda-beda gitu ya, atau nilainya yang disematkan bisa berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana Pancasila cukup berwibawa untuk bisa memberi tafsir pada bahwa perbuatan itu Pancasila. Saya memberi bantuan pada orang miskin karena Pancasila, bukan karena komunisme, bukan karena liberalisme, bukan karena sosial demokrasi atau apapun. Bagaimana membuat Pancasila menjadi berwibawa untuk itu semua? Satu ideologi akan relevan kalau dia punya ekspresi secara teknologi, memberikan kenyamanan secara psikologi, dan juga memberikan harmoni secara sosiologi. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya begini. Sosiologi. Ya, artinya gini, aku merasa nyaman bahwa ketika aku memberikan suatu hal kebaikan, aku diklaim oleh Pancasila bahwa perbuatanku Pancasila, aku harus merasa nyaman. Karena itu, aku harus tahu bahwa setiap orang yang ngomong Pancasila, yang menganjurkan Pancasila, juga harus persis seperti yang aku lakukan. Kalau kemudian aku melakukan hal yang baik, dan aku diminta bahwa ini adalah atas nama Pancasila, tapi menganjurkan itu nggak melakukan hal yang sama, saya akan menolak. Kedua, secara sosiologis, bisakah antara kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang beragam ini juga merasa nyaman bahwa pela gandong, gotong royong, sabi lulungan di Sunda misalnya, atau whatever di suku-suku lain istilahnya,
bahwa semuanya tiba-tiba dikasih tafsir Pancasila. Setiap suku, setiap tradisi itu juga harus merasa bahwa oh ya, bahwa di Sumatera Barat ada bahasa di Sarak bahasa Kitabullah itu juga ada bagian dari Pancasila. Bagaimana di Jawa Barat Sili Asih, Sili Asa, Sili Asuh yang lebih lama daripada Indonesia ternyata adalah di Pancasila. Orang harus merasa nyaman itu. Ketiga, teknologis. Kenapa? Untuk membuat menjadi relevan. Liberalisme Amerika, kapitalisme Amerika punya ekspresi teknologi dan ekonomi. Namanya Facebook, namanya whatever lah ya. Cina punya ekspresi teknologi daripada ideologi sosialismenya. Mereka mampu, mereka memberi tafsir bahwa TikTok, bahwa Alibaba, bahwa Facebook, bahwa itu ada cara bagaimana kapitalisme Amerika direfleksikan menjadi teknologi untuk menyumbang pada peradaban. Pancasila ada nggak? Pancasila belum. Karena apa? Pancasila masih kita lihat sebagai benda mistis, sakti, sakral, holy. Jadi seluruh kosakata tentang itu pengennya relevan, tapi kosakata yang dipakainya itu adalah ujaran-ujaran masa lalu, pra-demokrasi, pra-revolusi industri. Ya. Bagaimana mungkin sebuah gagasan yang ingin menyambut masa depan disematkan gagasan-gagasan pra-revolusi industri? Itu prakteknya, tapi kemudian rasanya psikologis bahkan teknologi tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila. Meskipun faktanya saat ini adalah kalau Anda kemudian ingin memukul alat politik, maka ketika Anda tidak Pancasila Anda dikatakan komunis. Ketika Anda tidak Pancasila maka Anda dikatakan khilafah. Macam-macam, sesuai dengan keinginan kelompoknya. Anda melihat hal yang sama, Bung Fahri? Jadi ini yang dikatakan oleh Bung Budiman itu sebenarnya persenyawaan antara kapitalisme dengan ideologi. Kalau menurut saya, jadi jangan lihat ideologinya di situ, tapi lihat ekonominya gitu. Memang kapitalisme itu kan kalau kita lihat doktrinnya itu kan making money mechanism, dimanapun dia bisa hidup gitu, dimanapun dia bisa tumbuh gitu. Tapi sedari awal menurut saya ini yang harus di-clearkan. Dan itu yang saya lihat kalau saya baca itu Rickliff dan Elson itu tentang perdebatan menemukan Indonesia itu. Jadi Indonesia ini kalau Bung Karno dia bilang menggali dari bawah. Ini yang mesti dilihat penggalian itu dari mana ini semua berasal sehingga lahir 5 sila itu gitu, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan seterusnya itu. Itu dari mana? Nah kalau Elson mengatakan ini adalah persilangan di antara dua pikiran besar. Orang-orang yang belajar ke barat, terutama kaum intelektual Jawa ini membawa pulang ide-ide tentang negara. Lahirlah ide nasionalisme di situ. Orang-orang dari Sumatera, orang tua dan kakeknya Gustika ini porosnya ke Al-Azhar dia belajar Islam, lalu kemudian lahirlah pikiran tentang Islam. Sehingga kemudian antara Islam dan nasionalisme itulah blended di dalam Pancasila itu. Maka kalau kita lihat Pancasila itu, kalau kita baca di dalam Islam itu ada namanya maqasid syariah, tujuan bersyariat. Tujuan bersyariat itu sama dengan tujuan bernegara. Makanya saya sering mengatakan kalau ada teman-teman Islam yang menentang Pancasila, itu keliru karena sebenarnya syariat itu sama dengan Pancasila pikirannya. Ada yang nama yang pertama itu di dalam teori maqasid syariah itu dia bilang hifzuddin, ya, memelihara agama. Ketuhanan yang Maha Esa lahir. Hifzun nafs, memelihara manusia, memelihara jiwa, kemanusiaan lahir. Dan seterusnya memelihara pikiran, permusyawaratan lahir. Jadi blending ini dalam Pancasila inilah yang menyatukan Nusantara. Karena klop betul memang ini adalah saripati daripada Republik kita. Itu yang dimaksud oleh Bung Karno, saya gali ini dari dalam tubuh bangsa Indonesia itu. Jadi sebenarnya itu sudah selesai, tinggal sebenarnya yang kadang-kadang tidak clear itu Bung Budiman. Dan ini teori dan teologi yang saya sering ungkap berkali-kali. Kapan orang itu berada di ruang negara? Kapan orang itu berada di ruang agamanya? Kapan orang itu berada di ruang publik? Kapan orang berada di ruang privat? Kalau Anda ingin negara itu melawan agama di ruang privat orang, mustahil itu akan gagal. Ya. Karena intensitas kita dengan agama itu sangat tinggi. Sementara intensitas kita bernegara itu nggak mungkin tinggi. Kita ini bangun pagi itu dengan doa, dengan agama, tidak dengan negara. Nanti mungkin jam 7 kita upacara anak-anak SD sekolah, baru menghafal Pancasila, hormat bendera. Tapi pribadi itu nggak boleh diinvasi oleh negara. Nah ini yang menurut saya itu saja yang perlu kita clearkan supaya kita jangan konflik terus.
Ya. Saya masih ingin memeriksa apa yang dikatakan oleh Bung Budiman itu lebih jauh. Nanti kita perlu obrolin ini lebih jauh. Ya. Karena ini yang saya khawatir. Kalau tiba-tiba ya kan negara itu ingin punya kebanggaan teknologi, sosiologi dan sebagainya itu, khawatir saya dia bentur dengan agama, dia bentur wilayah privat gitu. Nah nanti kita bisa bedakan apa beda sekularisme di Barat, karena di Barat tuh enak Bung Budiman, begitu kapitalisme datang, begitu demokrasi dan ideologi liberal datang, agama sudah nggak ada, karena agama disimpan di ruang privat. Bagaimana ada negara yang seperti kita, ekspresi agama di ruang publiknya itu tinggi. Upacara-upacara, haji dan sebagainya itu tinggi sekali. Ini adalah ruang bagi kita untuk mendalami bagaimana Pancasila itu nanti jadi kekuatan yang besar karena dia ada bersenyawa. batas bahwa tidak bertentangan antara Pancasila dan agama itu tentu sudah sepakatan dan memang faktanya demikian ada tadi. Bahwa ada kemudian batas-batas yang kemudian dalam pelaksanaannya itu sebuah keniscayaan. Kita akan segera kembali, tetaplah di Aiman Spesial Kemerdekaan. Kalau misalnya negaranya tiba-tiba bikin RUU HIP, masa kita masih ikutin? Padahal ngaco isinya. Anda menilai isinya ngaco?